bapak yang siaga nih Pak? Harus dong, kalau jadi orang tua apalagi pertama kali anak pertama, Dodi, sinian Dodi. harus betul-betul siaga, terus juga betul-betul menjaga dengan baik gitu loh, karena siaga itu belum tentu menjaga dengan baik. Kalau gue tuh insya Allah ya bisa dibilang hampir 24 jam menjaga anak gua dengan gimana caranya yang terbaik, karena setiap gua kerja pun mau beberapa jam atau sebentar pun gua harus cepet-cepet pulang ketemu anak. Kayak gini aja nih orang gua cepet-cepet pulang, tapi karena event belum selesai gua cuma video call istri, ngirim video ke anak gua gitu aja sih, karena memang excited sekali gitu loh. Banyak orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan udah punya anak pengen cepet-cepet pulang. Gua pikir waktu gua belum punya omongan itu mitos, dan ternyata fakta. Itu fakta. Mungkin kalian yang udah merasakan ya sama seperti yang gue rasakan. Rasanya apa Bang jadi papa muda? Menyenangkan, bahagia sama kali ya. Yang hidup yang baru, yang tadi nggak pernah gue lakukan jadi gue lakukan, karena kontak batin gitu loh. Ketika misalkan gue lagi di luar, anak gue lagi ngapain nih, karena kan anak gue lagi baru kelas gini, terus juga tidur juga mukanya kayak gini, jadi agak sedikit worry sendiri, kadang nggak fokus, kadang buru-buru pengen pulang, kadang-kadang istri kirimin video gitu-gitu aja sih. Soalnya Kalau beda sekarang udah umur. umur berapa anaknya dan belum di Hampir 4 bulan sih, insya Allah. Kenapa Bang milih untuk memilih tidak menunjukkan wajah anak mungkin kesalahan Kesepakatan dari istri sih. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kesempatan, kalau misalkan memang pengen pengen di expose sama istri atau sama aku pribadi, nanti bisa dibicarain. Tapi untuk saat ini memang belum, karena dari mama sendiri lagi fokus untuk industri karena kan full ASI gitu. Tapi jujur nggak full ASI banget ketika anak gua banyak minum susu mamanya, ketika dia masih lapar dikasih susu formula gitu. Jadi intinya adalah ketika anak gua masih di keep ya untuk menjaga privasi. Takutnya kan kalau misalkan gua expose, takutnya ada hal yang tidak diinginkan dari pihak istri gua, ketika anak gua nanti takutnya disalahgunakan atau memang ada orang yang nggak suka dengan hubungan gua sama istri gua dan gua akhirnya anak gua suka segala macam itu. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Nah insya Allah kalau misalkan memang yang tadi gua bilang, kalau misalkan memang nantinya akan terekspos, nanti juga kalian akan tahu. Pengennya umurnya pas saat umur berapa sih dia expose-nya mungkin? Nggak tahu, nggak ada cerita nih. Di luar. apa muka Enggak, masalah muka mirip istri mirip Pertanyaannya, muka anak mirip siapa? Ya. Ada ceritanya? Bang Dodi misi bang. Simpel aja kali ya. Ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip mamanya, 20% mirip Billy Saputra bapaknya. Pas di tindakan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Saputra. versi bule kali ya mirip Billy. Oh tapi bule, ngeri. Billy Saputra versi bule. Jadi alhamdulillah. Hah? Ya kalau kita lihat sih karena memang masih banyak perubahan kan, dari bayi aja dia tadinya seperti ini, terus naik tingkat lagi beberapa bulan lagi semakin jadi gitu loh, berbentuk sampai akhirnya ya mirip Billy Saputra gitu sih teman-teman ya. Tapi ada mix bule karena kan memang namanya bule banget gitu. Ya alhamdulillah, sebenarnya ini cuma just bercanda aja. Sebenarnya mau mirip gua atau mamain, namanya juga anak kita berdua ya, mirip siapa aja ya, alhamdulillah gitu loh. Tapi gue excited juga, mirip gue, cakep banget gitu loh versi bulenya gitu. akan dikenakan kapan ke bawah ke Belarus mungkin akan dikenalin ke bapak kakek neneknya di Belarus. Belarus. Insya Allah rencana ya, tapi kan kita cuma bisa rencana, kita nggak tahu nanti. Insya Allah habis lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya, jadi kita harus tunggu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita terbang ke Belarus untuk ketemu sama nenek kakeknya. Gue udah sempet telepon sama kakek Vika, gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika, gue sampai mohon sama mama papanya Vika bahasa Indonesia gini, mohon maaf aku nggak bisa kesana
kalau mamanya Vika kan kangen banget sama Vika, apalagi pengen ketemu cucunya. Yap. Aku bilang gini, ma please kalau bisa ke Indonesia semua nanti aku yang ngatur, ditransit sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat karena dia belum pernah naik pesawat sejauh Seumur itu. hidup. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia kan, Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dia itu naik darat, gak pernah naik pesawat gitu. Jadi dia itu sama seperti kayak orang tua gue, naik pesawat itu takut, apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam, belum transitnya gitu loh. Jadi ya memaklumin lah. Oke. Mungkin parentingnya sendiri pakai babysitter atau mungkin berdua aja sih? Parenting pastinya ya awal-awal pasti pakai baby sister lah. Kalau untuk awal-awal kita kan belum mengerti. Yang paling penting adalah parenting kita, ya kita ngasih yang terbaik lah buat anak kita. Ajarin yang baik-baik, terus juga kasih bahasa-bahasa yang baik, terus segala sesuatu itu harus pakai assalamualaikum, bismillah, terus gitu-gitulah pokoknya. Abang udah bisa apa nih? Baby blues, Vika. Sedikit. Cara mengatur contohnya Kayak baby bluesnya. dia, ya baby blues pasti semua cewek antara nangis, merengek apa sedikit apa itu namanya tersentuh gitu loh, sensitif. Jadi ya cara mengatasinya kita kasih masukan-masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa-apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini. Mohon maaf ya ininya sesar, rasa sakit, terus juga dia yang paling nangis banget adalah dia tuh pengen ketemu mamanya, karena dia anak satu-satu wanita yang disayang sama mamanya. Pokoknya aku mau pulang waktu itu, sabar sayang ya. Nanti kalau misalkan anak udah beberapa bulan, aku janji aku pasti ngajak kamu ke rumah mama, maksudnya rumah dia gitu. Bang, menguatkan istri waktu itu kan program menguatkan istri sudah apa sih biar nggak panik atau apa? Jujur dia tuh panik banget. Mau cerita lagi nggak? Apa langsung gue jawab aja? Masuklah di ruang operasi. Ya. Masuk di ruang operasi, gue sebagai suaminya masih di luar dulu karena lagi tindakan yang disuntik belakangnya. Bius. Versi dokter, Vika nanti kalau saya suntik di belakang ini nih, di tulang apa sih namanya? Tulang sumsum. Nanti efeknya adalah kakinya kesemutan. Ketika kesemutan, kakinya nggak bisa diangkat. Digarisbawahi, nggak bisa diangkat. Oke. Kemudian sampai akhirnya ditusuklah dia, set. Aku ngerasa ngeliat dia dari jauh dulu, dari kaca kecil gitu. Aduh, dia ngerasa kesakitan. Aduh. Dokter, aman Bang Billy, dia bilang gitu. Kan ada dokter juga di luar. Aman. Dah. Baru direbain, Vika. Ditutup pakai kain hijau. Belum diapa-apain sebenarnya, baru tiduran dong. Wah, Vika udah panik gini nih. Oh, udah panik, belum diapa-apain tuh. Wah, gue kan jadi panik gitu loh. Dokter itu gimana, tolong. Yaudah Bang Billy langsung masuk aja. Jagain, temenin lah. Nah, sampai akhirnya Vika gini nih. Terus si Vika bilang, sayang, kaki aku masih bisa naik. Maksudnya bisa Masih naik, gerak. masih ada rasa, karena mindset dia adalah ketika perut dia dipotong, kaki bisa naik, merasa dong, dia merasa sakit dong, pikiran dia tuh, paham nggak di sini? Iya. Oke. Sayang, kaki aku bisa naik, nanti aku dipotong, maksudnya dipotong. Sayang, enggak, bismillah, ya sabar ya. Kan gua ketutupan ketutupan warna Kain, hijau tuh, iya. Gua bilang, dokter, ini aman. Namanya dokter profesional ya. Aman Bang Billy. Tapi kaki aku bisa naik, dokter. Bisa naik. Wah, gue panik. Kalau misalkan di kaki benar-benar bisa naik terus dipotong, dia ngerasa sakit gimana? Dok, aman. Karena dipanik aja kali bini gue ya. Akhirnya sampai akhirnya bismillah, baca doa, Allahu Akbar. Udah sampai akhirnya udah nggak kenapa-napa. Dia panik, gue kasih semangat. Bismillah, tetap panik. Sampai akhirnya dikasih tindakan obat bius, tidur cuma 5 menit. Setelah bangun baru udah dijahit gitu loh. Gitu sih. Bang, ini sekarang stay bareng masih di Duran Seven atau udah sendiri pakai baby sister atau gimana? Kalau untuk sekarang ini masih baby sister sih. Tapi nggak sepenuhnya sama baby sister. Kalau misalkan contoh, kalau kita mau
keluar ada kerjaan pasti babysitter, tapi kalau di rumah pasti 80% kita ajak Handle. main gitu loh, sama mamanya sama akunya gitu. Kalau Nggak dilepas sama sekali. Bang Billy sendiri bantu Ganti istri. popok. Oke. Mandiin nggak, ganti popok malam-malam. Jadi waktu awal-awal baru 1 minggu 2 minggu tuh, bahkan sebulan 2 bulan tuh aku bangun tuh bisa 8 kali atau 10 kali. Tapi kalau sekarang ini baru 2 kali lah. 2 kali. Udah pasti 2 kali. Nah, panggilan sayangnya buat si abang. Dede boleh. Oh, Dede bule. Dede boleh. Udah dilucu-lucuin belum Bang Bil? Maksudnya dikasihin pakein kostum-kostum yang lucu gitu. Belum sih, masih baru-baru bisa terguruk aja sih, terguruk. Terus juga ketawa, udah suara ketawanya udah ada dengernya gitu sih, belum ada pakai kostum. Bang begadangnya gimana sih adaptasinya nih sama istri? Apa gantian? Bagi tugas, bagi Gantian tugas. sih enggak. Jadi kalau misalkan awal-awal otomatis anak nangis terus dong. Ya dikasih susu, kalau nggak ganti popok, jadi kan ke antara pup atau pipis gitu loh. Itu sering banget. Setengah jam sekali lah, atau enggak 1 jam sekali gitu loh. Kemudian sampai akhirnya kalau untuk detik ini ya udah bisa tidur 4 jam. Paling kalau misalkan ada gerakan-gerakan, aku bangun, anak aku bangun, ngeliat istri udah tidur, susunya udah pada tidur, aku nggak mungkin bangunin mereka kasihan. Paling aku ganti popok, setelah ganti popok tidurin lagi, udah aman. Tapi kalau dia nangis minta aus, mamanya ini ngantuk, aku bangunin, sayang mau minum, udah mami gini mau ngebuka aja. Terus gue bisikin sama anak gue, nah itu dulu punya papa nak. Minum terus sama anak gue, seneng banget udah gitu. Jadi Bang Bil kan bule nih si istri. Nah maksudnya ada budaya parenting yang beda nggak sih? Oh nggak boleh gitu. Indonesia dan Belarus. Ya, ini dulu gini, dulu gimana tuh? baru awal-awal tuh kayak Vika bilang, untuk apa anak di bedon? Mama bilang tidak usah bedon-bedon. Terus juga anak tuh kenapa tidak dikasih air putih? Kasih aja air putih, kata mama. Tidak boleh sayang, tidak boleh kasih air putih, aku bilang gitu. Kalau di kultur kita tuh kayak nanti setelah beberapa bulan baru dikasih air. Kalau untuk sekarang ini kasih susu aja dulu, gitu sih. Paling beda-beda gitu. Kalau orang bule nggak pernah dibedong-bedong gitu. Ini sih Masya Allah makin memuliakan istri nih. Kadang kan suka surprise kecil gimana sih Bang Bil? Ya kemarin juga baru dikasih surprise. Jadi istri itu memang kan dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, dari kalangan yang biasa-biasa aja, dan di rumah mamanya juga dari bahasa kita tuh di daerah pedalaman kampung lah ya. Dari keluarga yang memang sederhana, yang baik hati gitu. Jadi secara ekonomi juga nggak gimana-gimana. Dia tuh semuanya cerita sama aku. Dia punya laptop ceritanya, punya laptop yang memang hampir berapa puluh tahun dari dia kecil gitu, nggak pernah diganti karena dia nggak punya, bahasanya pengganti nggak punya uang untuk penggantinya. Dan sampai akhirnya dia cerita tuh, kemudian sampai aku berpikir ya udah deh, aku karena punya rezeki aku beli laptop. Nah ketika aku kasih laptop, kasih sesuatu yang memang bermanfaat buat dia seneng banget gitu. Walaupun dia nggak minta ya. Jadi ada di mana momen-momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Jadi segala sesuatu yang gue berikan ke istri gue ya semuanya dari hati, dan ketika istri gue bahagia, gue sangat-sangat lebih dari istri gue kebahagiaannya. Soalnya juga Bang Bil 6 tahun. Oh iya. Ini surprise kecil apa sih? Apalagi ini kan udah ada Dede kecil. Biasa aja sih, cuma ngucapin selamat ulang tahun, terus juga dikasih handphone gitu. Kalau aku kan handphone nggak pernah beli ya, jadi dikasih. Dan alhamdulillah dikasih sama, makanya alhamdulillah dikasih sama Vika, seneng banget gitu. Mana Bang HP-nya juga lihat dua Kak? Dikasih. Ini bukan yang dipakai. Bukan. Ini. Bang, dan bang kesini bang. Istri. Kamera bang. Kalau dari istri, duit Bang Billy nggak? Apa duit sendiri nih? Duit istri sendiri? Istri dong. Kan dia juga kerja, syuting juga, dia dapat penghasilan, dia memberikan sesuatu buat gua, dan alhamdulillah bermanfaat juga buat gua. Bangga juga Kita banyak. masih syuting juga Bang. Alhamdulillah kalau ada syuting ya syuting. Tapi Bang Billy rezeki pakai mengalir keras deh Bang. Kerasa nggak sih mungkin setelah punya anak rezeki itu cukup Iya. Rezeki mah dari dulu alhamdulillah ada aja gitu loh. Apalagi tambah punya anak, ya rezeki anak pasti ada lah. Terus juga rezeki istri gitu. Jadi alhamdulillah
Dan juga istri sekarang badannya makin ideal. Biar Sekarang lagi pilates dia, lagi daftar pilates, sudah hampir beberapa kali pertemuan, alhamdulillah udah bisa beradaptasi lagi karena waktu sesar itu betul-betul nggak mau aktivitas secara ekstrim, nggak pernah mau olahraga karena memang dia ngerasa masih sakit, takut robek segala macam. Sekarang alhamdulillah ketika aku kasih masukan, oh kamu olahraga lagi biar bagus badannya, dia mau, dan sampai akhirnya detik ini dia ngikutin pilates. Iya alhamdulillah baik lagi. Terus juga gue apa bilang sama istri, ya apa namanya, pengen punya omongan lagi secepatnya gitu. Kapan Bang rencana? 2 bulan nih. Sekarang dulu bang, kan sesar kan nggak boleh langsung. Masa sih? Iya. Kamu udah berapa? 1. Gue mau itu. Enggak, doang, tapi pengen makasih punya anak berapa? Terakhir. Terakhirnya pengen punya anak berapa? Tadi kan pengen cepet-cepet punya momongan lagi. 2 atau Awalnya sih 8. Enggak. Awalnya kalau waktu itu normal, tapi karena sesar katanya kemungkinan Empat. batu maksimum antara 3 atau 4. Empat. Itu jadi insya Allah apa? Iya. Ingat Bang Billy. Bang Billy notis. Kamera bang, Billy kamera. Kamera Bang. Ramadan. Persiapan. seperti apa? Pastinya nanti gua akan kenalin anak gua ke almarhum kakak tercinta. Gua tuh sempet nangis waktu itu ketika, tapi gua nangis di kamar mandi ya. Gua ngeliat kaca, gua ngomong sama diri gua sendiri, ya Allah gua gak nyangka punya anak gitu. Terus juga gua bilang sama almarhum dalam hati, Billy udah punya anak Yoga gitu. Kalau Yoga tahu, Yoga pasti senang karena kan waktu itu kan waktu zaman gue pacaran terus sama Yoga tuh diomelin terus pacaran mulu gitu. Jadi ya suatu kebahagiaan lah. Mudah-mudahan almarhum juga tahu, insya Allah mudah-mudahan ya, biar dia bahagia juga. Terus nanti di momen Ramadan pastinya kalau memang dibolehkan nanti anak gua akan gue bawa ke apa namanya kuburannya almarhum, entah di mobil doang atau memang turun, gua nggak tahu. Boleh nggak sih anak kecil ke kuburan? Belum boleh karena Belum boleh. masih ini kan. Ya paling gua cuma bilang lah nanti di kuburan kalau gua tuh udah punya anak gitu-gitu. Untuk detik ini memang gua sih belum ke kuburan gitu, teman-teman. Ya makasih banyak ya teman-teman ya, udah ditunggunya. Terima kasih teman-teman.